Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi seputar distribusi frekuensi. Kelompok 3 sendiri beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Ilvanela, Lutfi Hakim, saya sendiri, yang ketiga Okta Dini, yang keempat Nimpuna Rizky Janardana, yang kelima M. Sulaiman, dan yang keenam Tiara Bifan. Definisi distribusi frekuensi adalah pengelompokan data yang menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari distribusi frekuensi tersendiri adalah untuk mengatur data mentah yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi dari data itu sendiri. Langkah-langkah untuk membuat distribusi frekuensi yang pertama, mengurutkan data, lalu yang kedua adalah membuat kategori atau kelas data, dan yang terakhir melakukan penturusan atau tabulasi memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Mengurutkan data dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Dalam tabel di samping, nilai terkecil adalah 215 dan nilai terbesar adalah 9.750. Dan ini buat contoh tabelnya. Membuat kategori atau kelas data tidak ada aturan pasti berapa banyaknya kelas. Banyaknya kelas sesuai kebutuhan. Menentukan interval kelas. Gunakan pedoman bilangan bulat terkecil K. Dengan demikian sehingga 2 akar pangkat K sama dengan N atau aturan Sturges. Jumlah kategori K sama dengan 1 tambah 3322 log N. Contoh N sama dengan 20. Jadi K sama dengan 1 tambah 3322 log 20. K sama dengan 1 ditambah 3,322 jadi 1,301. K sama dengan 1 ditambah 4.322. K sama dengan 5,322. Membuat kategori atau kelas data. Menentukan interval kelas. Interval kelas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Rumus interval kelas. Rank nilai terbesar ke terkecil atau jumlah kelas. Contoh berdasarkan data, nilai tertinggi 9.750, nilai terendah 215. Interval kelas 9.750 dikurangi 215. Hasilnya 1907. Jadi interval kelasnya adalah 1907. Ini untuk tabel contoh. Melakukan penturusan atau tabulasi, memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Definisi frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total. Tujuan untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Contoh distribusi relatif. Jadi bisa dilihat pada tabel ini terdapat tabel frekuensi relatif atau persen. Untuk mencari frekuensi relatif adalah FR sama dengan N dibagi N kecil dibagi N besar kali 100. N kecil di sini merupakan
frekuensi pada setiap kelasnya, sedangkan N besar adalah total data secara keseluruhan. Jadi untuk mencari frekuensi relatif pada pertama 14 adalah N kecil, kemudian dibagi dengan 20. 20 di sini adalah total data secara keseluruhan. Sehingga didapatlah frekuensi relatif pada kelas pertama didapat 70%. Penyajian data, batas kelas, nilai terendah dan tertinggi. Batas kelas dalam suatu interval kelas terdiri dari dua macam. Batas kelas bawah atau lower class limit, yaitu nilai terendah dalam suatu interval kelas. Batas kelas atas yaitu upper class limit, yaitu nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Contoh batas kelas bawah dan batas kelas atas. Nilai tengah tanda atau tertinggi dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Nilai tengah kelas-kelasnya berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Berikut contoh tabel nilai tengah, yaitu 1168,5 diperoleh dari 215 ditambah 2122 bagi 2. Hasilnya adalah 1168,5. Selanjutnya adalah nilai tepi kelas, yaitu yang pertama nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Yang kedua, penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas diantaranya dibagi dua. Berikut contoh tabel nilai tepi kelas, yaitu 2122,5 diperoleh dari 2122 ditambah 2123 dibagi 2 sama dengan hasilnya adalah 2122,5. Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Frekuensi kumulatif dibagi menjadi 3, yaitu frekuensi kumulatif terdiri dari 2 frekuensi kumulatif kurang dari, 3 frekuensi kumulatif lebih dari. 1 frekuensi kumulatif kurang dari merupakan penjumlahan dari mulai frekuensi terendah sampai kelas tertinggi, dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data atau N. Contohnya seperti ini. 2 frekuensi kumulatif lebih dari merupakan pengurangan dari jumlah data dengan frekuensi setiap kelas dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0. Jadi, frekuensi kumulatif dapat diperoleh data seperti tabel berikut ini. Yang selanjutnya ada grafik. Apa sih fungsi dari grafik itu sendiri? Grafik dapat digunakan sebagai laporan. Dan mengapa sih grafik itu lebih mudah dipahami? Karena pada umumnya manusia lebih tertarik dengan gambar dan sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk visual dan lebih mudah diingat daripada dalam bentuk angka. Grafik juga dapat digunakan sebagai kesimpulan
tanpa kehilangan makna. Grafik yang pertama yaitu grafik histogram. Grafik histogram merupakan diagram balok yang menghubungkan antara tepi kelas interval dengan pada sumbu horizontal X dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal Y. Contohnya pada kelas pertama intervalnya tertulis 215 sampai 2122, frekuensinya adalah 14. Dan pada kelas kedua intervalnya 2123 sampai 4030 dan mempunyai frekuensi 3. Jika ditulis atau digambar dalam bentuk histogram kurang lebih seperti ini. Yang kedua ada grafik poligon. Grafik poligon menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Kelas yang pertama nilai tengahnya 1168,5, mempunyai frekuensi 14. Di kelas kedua mempunyai nilai tengah 3076,5, jumlah frekuensinya adalah 3. Dan kelas ketiga mempunyai nilai tengah 4984,5, jumlah frekuensinya 1, dan seterusnya. Jika digambarkan dalam bentuk grafik frekuensi kurang lebih seperti ini. Dan yang terakhir ada kurva Ogive. Kurva Ogive merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Di sini ada contoh kelas yang pertama intervalnya 215 sampai 2122, nilai tengahnya 214,5 dan frekuensi kumulatifnya kurang dari 0 dan lebih dari 20. Kelas kedua intervalnya 2123 sampai 4030. Nilai tepi kelasnya 2122,5. Frekuensi kumulatifnya kurang dari 14, lebih dari 6. Jika digambarkan pada kurva atau grafik Ogive kurang lebih seperti ini. Yang lebih dari warnanya ungu, jika yang kurang dari warnanya biru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.